roh apa yang ada padamu? Sekali lagi, roh apa yang ada padamu? Kita berdiri semua untuk sama-sama membaca ayat pokok kita dalam Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menghantar kita pada pembacaan firman Tuhan yang merupakan perjalanan hidup murid Tuhan Yesus, kakak beradik dari Galilea, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak dari Zebedius. Mereka adalah murid yang dipanggil menjadi murid yang ketiga dan keempat. Nah, ada referensi juga yang mengatakan mereka adalah sepupu dari Tuhan Yesus karena ibunya Salome itu saudara dari Maria, ibu Yesus. Ketika mereka dipanggil Tuhan, mereka itu bersama-sama dengan ayah mereka yang adalah seorang nelayan. Mereka sementara bekerja sebagai nelayan di dalam kapal, dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka ini adalah orang yang berada karena orang tuanya punya upahan. Jadi ada pekerja lain yang bersama-sama dengan mereka pada saat itu, yang disaksikan oleh Markus 1 ayat 20. Ketika Yesus memanggil mereka, ada upahan orang tuanya. Jadi mereka ini termasuk orang yang berada. Nah, ketika dipanggil, dua kakak beradik ini meninggalkan orang tuanya, meninggalkan milik mereka, meninggalkan pekerjaan mereka. Dan dalam perjalanan kehidupan mereka, ada peristiwa-peristiwa yang banyak dikotbahkan kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus. Ada hal-hal spesial yang kemudian kita akan belajar bersama-sama, momen-momen apa saja Yakobus dan Yohanes bersama dengan Tuhan Yesus. Pertama kita akan melihat ketika Tuhan Yesus membawa Petrus. Yang pertama kita akan melihat dulu ketika Tuhan Yesus membawa Yakobus dan Yohanes untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 17, dan juga di dalam Markus 1 dan Lukas 4, di situ dikatakan, kalau kita melihat di dalam kitab Markus 1 ayat 29, di sana sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas, murid yang pertama kali dipanggil Tuhan. Dan di situ apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membawa saya kepada sebuah berkat firman Tuhan, bahwa pelayanan itu harus dimulai dari dalam hubungan kita dengan kita, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam sebuah kelompok atau gereja. Baru kemudian kita bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Dimulai dari diri kita, keluarga kita, gereja kita, baru kemudian kepada orang lain. Ini
Bapak Ibu, ketika Lukas 4 ayat 40 mencatat, sorenya itu setelah matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang sakit, orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Sebuah pengalaman yang memberi kesan kepada Yakobus dan Yohanes bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dulu, kemudian menyembuhkan orang yang lain. Itu yang mereka alami dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya kita akan kemudian melihat hal bagaimana lagi kebersamaan Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes di dalam Matius 9 ayat 18 atau di dalam Lukas 8 ayat 51. Di situ dikatakan, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Sebuah penghargaan atau kekhususan bagi ketiga murid Yesus. Dan yang kita bicarakan ini adalah dua orang murid kakak beradik, Yakobus dan Yohanes. Hanya mereka saja yang dibawa Tuhan Yesus ketika menyembuhkan seorang anak dari kepala rumah ibadat. Tidak mengizinkan yang lain. Saya percaya dalam kehidupan saya dan saudara, ada saat-saat khusus ketika engkau diistimewakan oleh Tuhan. Dan mungkin kadang-kala engkau tidak menyadari hal itu. Tetapi mari kemudian kita melihat apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita secara pribadi. Bukankah hal-hal istimewa itu Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupanmu? Amin. Haleluya. Engkau begitu berharga, engkau diistimewakan, bahkan dipercayakan rahasia-rahasia, tanggung jawab yang besar. Sebagai pelayan misalnya, Tuhan percayakan rahasianya. Kenapa tidak memperbolehkan orang lain? Karena dikisahkan juga di sini bahwa Tuhan juga melarang untuk menyebarluaskan kejadian itu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 56 Lukas 8 itu, takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Ada hal-hal tertentu Tuhan percayakan bagi saya dan saudara, keistimewaan yang Tuhan berikan bagi kita, di mana kita hanya mengetahuinya dengan Tuhan. Itu bicara bukan kita tidak boleh membagikan, tetapi menjadi sebuah pengalaman. Kita boleh mengakui bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan mengistimewakan saya dan saudara. Itu penting, sehingga kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, saya mencatat di sini ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, atau yang biasa dikenal dengan istilah transfigurasi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita pelajari di sana? Di dalam Lukas 9 ayat 29 sampai 36 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ke tempat itu untuk berdoa. Dan kemudian kejadian itu yang terjadi, yang mereka alami. Yesus berubah muka, pakaiannya putih bersinar, dan Musa bersama
dengan mereka. Ketika Petrus ingin membangun mezbah untuk ketiga sosok tersebut, turunlah awan. Dan ketika mereka dalam ketakutan melihat awan itu, karena mereka menganggap bahwa ketika awan itu turun, apa yang terjadi? Biasanya ada kutukan. Mereka begitu ketakutan. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi apa yang kita kemudian akan lihat di dalam Matius 17 ayat yang kelima, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada sebuah pesan yang disampaikan lewat awan itu, bahwa dengarkanlah Yesus karena dia adalah anak yang dikasihi. Di dalam pembacaan sebelumnya di sana dikatakan mereka di situ sendiri saja. Jadi ada pengalaman pribadi supranatural yang mereka boleh alami bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kemudian Bapak Ibu firman Tuhan katakan dengarkanlah dia. Kalau kita referensikan dengan Yohanes 10 ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ada kepekaan secara rohani dalam hubungan saya dengan Tuhan. Kita mengenal Yesus secara pribadi dari suaranya, dari firman-Nya. Kita harus punya kepekaan apa maunya Tuhan ketika dia berfirman bagi saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam konteks ini kita akan ingat bahwa Tuhan mengajarkan kita juga untuk berdoa. Karena dalam kebersamaan itu Yesus mengajak mereka berdoa, berpengalaman di dalam Yesus dalam doa, dan juga berpengalaman dengan Yesus mendengar suara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Memang ini 3 orang dikatakan dalam firman Tuhan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu lingkaran inti dari Tuhan Yesus. Kemana-mana mereka dibawa. Nah, manusiawi ketika diperlakukan berbeda atau istimewa dengan orang lain, ini yang akan kita kemudian lihat di dalam momen selanjutnya. Karakter Yakobus dan Yohanes itu terlihat ketika di dalam Markus 10 ayat 35, Bapak Ibu, kita akan membaca sampai ke ayat 45. Di situ dikatakan, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan kami. Di ayat ke-37, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu. Dan bahkan dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28, ibu mereka juga datang kepada Yesus dan meminta permohonan yang sama. Kadangkala saya dan saudara ketika begitu merasa kita dihargai Tuhan, merasa kita menjadi spesial di mata Tuhan, muncul apa yang namanya kesombongan rohani. Kita menjadi orang yang mudah menuntut kepada Tuhan. Saya begitu istimewa Tuhan, Engkau memperlakukan saya dengan khusus. Nah tentu saya harus mendapatkan tempat yang khusus. Tetapi apa yang kemudian Tuhan katakan Bapak Ibu? Mereka harus meminum cawan penderitaan.
bahwa kita ini melayani itu bukan untuk dilayani. Kita memberi diri dalam pekerjaan Tuhan, bukan kemudian ada niat, ada roh-roh dalam kehidupan saya dan saudara untuk menjadi pemerintah. Duduk di sebelah kanan itu artinya memerintah, Bapak Ibu. Sehingga mereka kemudian menjadi batu sandungan bagi teman-temannya. Teman-teman sesama menjadi marah. Jangan kehidupan saya dan saudara menjadi orang yang sombong dan menuntut kepada Tuhan tentang apa segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, yang padahal itu hanya kepercayaan Tuhan, padahal itu hanya kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan kita. Kita diberikan hak atau kita diberikan spesial itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga Markus 10 kita akan melihat ayat 43, 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Itu esensi dari melayani. Urusan nanti kita akan di mana, itu urusan Bapa di sorga. Tuhan tahu apa yang layak Dia berikan untuk saya dan saudara sebagai upah. Yang kedua, Bapak Ibu, karakter yang mereka munculkan di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Dalam kisah Yesus dan orang Samaria, ketika Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem, di sana dikatakan penduduk desa menolak untuk mengabulkan permintaan mereka untuk melewati Samaria. Nah, saya kemudian mempelajari, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan orang Samaria itu tidak mau menerima mereka. Jadi ada kemungkinan karena permasalahan agama atau permasalahan politik. Secara agama orang Samaria itu beribadah di gunung Gerizim dan bukan di Yerusalem. Dan yang kedua, secara politis, sekitar 150 tahun sebelumnya, seorang imam kepala yang bernama John Hyrcanus membakar kuil orang Samaria. Jadi ada semacam dendam bagi mereka. Dan juga mereka merasa bahwa mereka tidak mengakui Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Mereka punya peribadatan yang lain. Nah, dalam budaya yang mengutamakan keramahan, penolakan ini sangat menghina dan merendahkan. Sehingga kemudian kalau kita melihat di dalam Lukas 9 ayat 54, lagi-lagi Yakobus dan Yohanes di situ, ketika mereka melihat itu, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca ini, Tuhan membawa saya kepada terjemahan yang lain. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu ada kata yang hilang dalam terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan baru. Dan juga kita melihat itu ada di Indonesia Modern Bible atau terjemahan IMB. Di sana dikatakan akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ini yang tidak ada. Katanya, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. Itu yang kemudian membawa saya untuk memberi judul renungan kita, roh apa yang ada pada saya dan saudara. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejarah mengatakan kerajaan
Dan ketika Tuhan melihat penyembahan berhala mereka, Tuhan mengutus bangsa Asyur untuk menaklukkan mereka. Dan memecah penduduknya, kemudian mencampurkan dengan bangsa-bangsa lain. Ketika itu terjadi pencampuran itu, mereka lebih lagi menyembah berhala kerajaan di utara ini, Bapak Ibu. Dan orang Samaria merupakan orang hasil dari pencampuran itu. Dari bangsa Yahudi dan bukan bangsa Yahudi, dari orang-orang yang mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan atau menyembah berhala. Sehingga yang kemudian terjadi bahwa bangsa orang Samaria itu beribadah kepada dua Tuhan, kepada Allah Israel dan kepada berhala. Itu yang kemudian membuat sebuah batas. Padahal mereka semua juga orang Israel, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka bercampur dengan bangsa lain dan raja utara itu, Bapak Ibu, Ahazia meminta petunjuk dari Baal Zebul. Saya catat di sini mengenai apakah ia akan pulih dari cederanya. Dan Elia, nabi Tuhan itu menentang hal tersebut. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian dibicarakan oleh Yakobus dan Yohanes mendatangkan api dari sorga itu, sebenarnya itu mengacu pada kejadian ketika Elia memanggil api dari surga menghancurkan para utusan dari raja. Tetapi tadi malam Bapak Ibu ketika saya mempersiapkan renungan ini, Roh Tuhan membawa saya dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 13. Kita perhatikan secara bersama 2 Raja-Raja 1 ayat 13. Kemudian Raja Ahazia menyuruh pula seorang perwira dan yang ketiga, yang pertama, kedua, juga 50 anak buahnya dihabiskan dengan api. Ini ada perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Sehingga kalau kita perhatikan tidak ada api yang membakar utusan ini. Karena apa? Ada belas kasihan dari Tuhan. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu? Kita kemudian diberi pengertian dari Tuhan bahwa ketika kita melihat orang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan penyembahan yang tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan, jangan menjadi hakim bagi mereka. Karena ada kasih karunia. Bukankah firman Tuhan juga berkata, aku berbelas kasih kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Itu urusan Tuhan. Kalau dia mau menghukum, dia mau tanpa engkau suruh juga dia akan hukum. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika mereka mengingat kejadian tentang Elia ini mendatangkan api dari sorga, mereka mau menjadi wakil Tuhan untuk menghukum orang Samaria karena tidak menerima mereka. Mereka lupa pada kejadian yang sama ada sebuah pesan yang Tuhan sampaikan juga, bahwa ada belas kasihan bagi orang lain. Haleluya. Seperti engkau sudah mendapat belas kasihan Tuhan, Tuhan juga berbelas kasihan bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan. Sebaliknya, mari kita minta
Ini yang harusnya kita tidak lupakan. Ketika kita melihat firman Tuhan, mari kita melihat dari sisi yang lain. Apa pesan Tuhan? Jangan kemudian ketika menghukum firman Tuhan itu kita jadikan alasan untuk menghakimi orang lain. Penghakiman bukan hak kita, penghakiman hak Tuhan. Haleluya. Jangan jadi berdosa gara-gara kita tahu firman, kita tahu sejarah Alkitab. Api Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora, membakar utusan-utusan. Kemudian itu yang kita minta untuk membakar orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Lebih baik kita minta api pertobatan bagi mereka, bukan api kebinasaan. Amin. Api yang rohnya adalah belas kasihan. Itu sebabnya Tuhan tanya, roh apa yang ada padamu? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Zebedius diberi nama oleh Tuhan anak-anak guru, anak-anak Guntur, Boanerges. Tuhan yang memberi nama itu. Banyak pengkhotbah yang kemudian menghubungkan anak-anak guru dengan roh ambisi, roh kesombongan dari mereka berdua. Tetapi ada hal lain yang Tuhan taruh bagi saya untuk saya bagikan. Itu yang memberi nama itu Tuhan Yesus sendiri. Ketika saya dan saudara punya potensi, Tuhan tahu ada potensi itu. Dan potensi itu Tuhan mau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa mereka diganti atau diberi nama Boanerges atau anak-anak guru? Karena mereka itu punya api yang menyala dalam kehidupan mereka, yang kalau disalahgunakan akan berakibat yang tidak baik. Makanya mereka harus banyak berdoa dan banyak mendengarkan firman Tuhan, sehingga apa yang dimaksudkan dengan anak-anak Guntur itu dipakai untuk hal yang baik, hal menyenangkan hati Tuhan, hal yang berkenan. Dari roh yang ambisius, roh yang egois, roh yang sombong dan mementingkan diri sendiri, roh yang merasa paling dekat dengan Tuhan, paling dikasihi oleh Tuhan, paling dipercaya oleh Tuhan, roh yang merasa paling istimewa, berubah menjadi roh yang melayani bukan memerintah, roh yang penuh dengan belas kasihan dan bukan roh yang menghakimi. Amin. Haleluya. Saya percaya dalam kehidupan saya dan saudara ada karakter-karakter tertentu yang sejak lahir itu sudah ada bagi kita. Minta kepada Tuhan untuk merubahnya. Watak-watak yang mungkin watak keras menjadi hal yang berguna dan pelayanan. Kita akan buktikan Bapak Ibu. Kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik itu diberi nama baru, dibaharui. Kita ini ciptaan yang dibaharui. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ketika Wahyu 2 ayat 17, di sana dikatakan
siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Di dalam terjemahan lain, yang aku berikan secara khusus kepadamu dan tidak diketahui oleh siapapun selain oleh orang yang menerimanya. Ada manusia baru dalam kehidupan saya dan saudara. Dan ketika mereka ada di Taman Getsemani, bukankah juga Tuhan mengajarkan bagaimana untuk berdoa? Mereka juga yang diajak ke sana, Bapak Ibu, bertiga dengan Petrus. Tuhan bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita dibaharui oleh Tuhan. Kita menjadi manusia yang baru. Ada nama baru yang Tuhan sematkan bagi saya dan saudara. Anak-anak Allah, anak-anak terang. Mungkin secara pribadi yang saya tidak tahu, seperti kata firman Tuhan, ada nama baru yang Tuhan sematkan kepada saya dan saudara yang hanya kita pribadi dengan Tuhan yang tahu. Dan di nama itu ada rencana Tuhan di sana. Biar kita bisa mengerti setiap rencana Tuhan lewat nama baru yang Tuhan karuniakan. Yakub menjadi Israel, Abraham menjadi Abraham, Yohanes dan Yakobus diberi nama baru, Boanerges, anak-anak guru. Sehingga apa yang kemudian kita akan dapati, Bapak Ibu, nama yang diberikan itu, sebutan yang diberikan itu harus punya roh yang benar. Karena itu menunjuk kepada diri dan pribadi penyandang nama itu. Secara umum, orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Kristus, ada roh Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan ketika terjadi perubahan dalam diri seseorang, namanya diganti dengan nama yang baru, ada roh di dalam nama itu yang ingin Tuhan maksudkan bagi saya dan saudara yang menerima nama itu. Tuhan menegur untuk mengubahkan saya dan saudara. Ketika kemudian kita salah menempatkan nama itu dalam keberadaan hidup kita sehari-hari, kadangkala Tuhan datang untuk menegur. Roh apa yang ada padamu? Mari kita peka dengan suara Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ada potensi dan bakat dalam kehidupan saya dan saudara yang perlu diarahkan untuk menjadi kekuatan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sikap kita yang mungkin emosional pada masa yang lalu, kita pakai dalam pelayanan, dalam hal apa? Ada api yang membakar kita sehingga penuh dengan semangat. Bukan emosional lagi, tetapi semangat. Amin. Haleluya. Ada hal mungkin dalam kehidupan kita yang mungkin tidak bisa dilihat orang, kita pendiam, kita pemalu. Kenapa kita tidak ambil itu untuk kita banyak berdoa kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak melihat orang pemalu, karena itu hubungan pribadinya dengan kita. Amin. Banyak hal-hal yang mungkin kita akan melihat, Tuhan, nama baru apa yang Engkau sematkan bagi saya? Anak-anak guru, bagi mereka kita akan kemudian melihat
ketika Yakobus menjadi sasaran, sehingga dia menjadi rasul pertama yang mati atau martir pertama. Mereka membunuh Yakobus. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 2, itu berarti dia yang paling belak-belakan, dia yang paling berani di antara teman-temannya, sehingga dia yang kemudian dibunuh. Dan apa yang terjadi dengan Yohanes? Yohanes menjadi penulis 5 kitab. Kitab Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Sebuah penghargaan yang luar biasa. Kita melihat Wahyu luar biasa kalau kita pelajari. Dan dia juga merupakan rasul kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca firman Tuhan sebagai ayat pokok kita, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Periksa roh apa yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Roh yang melayani kah, atau roh yang memerintah? Roh yang menghakimi kah, atau roh yang penuh dengan belas kasihan? Roh yang penuh dengan kerendahan hati, atau ada roh yang menguasaimu dengan kesombongan? Sekali lagi Bapak Ibu, firman Tuhan pada kesempatan ini datang bagi saya dan saudara menegur kita. Roh apa yang ada padamu? Kita periksa introspeksi diri. Biarlah kita ada roh Kristus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Untuk itu kita harus banyak berdoa, banyak mendengarkan firman Tuhan, agar karakter kita itu terbentuk. Yang muncul adalah roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, roh Allah harus ada kepadamu, jangan ada roh lain. Amin, haleluya. Dia memerintah kita sehingga kita tidak kendor, tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat di sini, secara pribadi lepas pribadi, Tuhan ada punya rencana bagi engkau. Karena ada nama baru yang Tuhan sematkan secara pribadi bagi kita. Biar itu yang nampak. Karena di dalam nama itu ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk memakai engkau. Dan biar roh Tuhan menguasai kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Saya undang tim musik dan singers sebelum saya kembalikan kepada Bapak Gembala atau penanggung jawab selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar Bapak Ibu. Bukan kebetulan dalam terjemahan lain ada kata ini. Untuk itu kita juga harus punya kerinduan untuk lebih lagi mengenal Tuhan, peka dengan suara Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Apa sih Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara? Apa tujuanmu Tuhan? Apa yang Engkau ingin dapatkan dalam kehidupan kami? Secara pribadi lepas pribadi, kami tahu kami akan dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biar kami punya kepekaan Tuhan untuk mengerti
itu disematkan bagi kami, dan untuk apa nama itu Engkau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu kor dan saya kembalikan kepada penanggung jawab.